wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi panel yang bertema pergaulan bebas pada remaja. Saya Aulia Tunisa sebagai moderator. Saya Nurulana Hanifah sebagai psikolog. Saya Melvina Lutfia Sapitri sebagai KPAI. Saya Regis Tupi sebagai orang tua. Saya Faria sebagai ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat siang dan selamat datang di acara kami diskusi panel pada siang hari ini. Jadi, pada siang hari ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas di Indonesia pada zaman sekarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Tunisa sebagai moderator yang akan memimpin acara diskusi panel pada siang hari ini. Sebelumnya, kita di sini juga kedatangan beberapa narasumber kita, yaitu Ustadz terpopuler. Selamat siang, Pak. Kemudian ada orang tua, di mana beliau juga berprofesi sebagai guru. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Kemudian di samping saya sudah ada perwakilan dari KPAI. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Narasumber terakhir kita juga kedatangan psikolog Indonesia. Beliau juga psikolog ternama. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Baik, untuk tema diskusi kita yaitu tentang pergaulan bebas, yang dimana seperti diketahui pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dan melanggar lambang kesusilaan. Pasalnya dalam pergaulan ada gagasan-gagasan yang harus diperhatikan, baik berdasarkan jenis kelamin, budaya, suku, agama, dan sebagainya. Langsung saja kita akan mendengarkan beberapa pendapat dari narasumber kita. Langsung saja aku sudah memberikan pertanyaan kepada KPAI. Bagaimana sih, Mbak, pendapat Anda tentang pergaulan bebas yang ada di Indonesia? Baik, sebelumnya terima kasih Ibu. Jadi, di sini saya akan mengulang beberapa kasus tentang pergaulan bebas pada remaja yang ada di Indonesia. Karena di dalam satuan pendidikan wajib mendapatkan perhimpunan bagi fisik, seksual maupun kekerasan lainnya. Untuk mewaspadai kekerasan siswa pada anak sejak Januari 22, 2014 terdapat 784 kasus kebebasan seksual pada anak. Itu artinya 129 anak menjadi korban seksualnya, 20% anak akan menjadi korban pornografi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya dengan paparan anak tanpa busana. Kategori ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 525 kasus. Anak dapat mengakses Facebook untuk tujuan negatif. Untuk itu, kami dari Mitra Hari-Hari mendorong pendidikan dan kebudayaan untuk memastikan selain itu juga meminta Kementerian untuk melakukan upaya menindak tegasan kasus penyebarluasan, kasus pornografi dan kejahatan lainnya demi perlindungan anak. Kami juga sebagai orang tua dan keluarga akan berperan aktif dalam pergaulan bebas remaja di Indonesia saat ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih, Mbak. Jadi, kita sudah mendengarkan gagasan-gagasan dari KPAI sendiri. Bagaimana dari pihak KPAI mencari tahu tentang banyaknya kasus-kasus di Indonesia pada saat ini dengan berbagai media massa atau media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Terima kasih, Mbak Mekin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pendapat dari Ibu Riris selaku orang tua sekaligus guru. Silakan, Bu Riris, menurut Ibu, bagaimana sih pendapat Anda tentang pergaulan bebas yang ada di Indonesia? Terima kasih Bu. Langsung saja, kenakalan remaja bukanlah menjadi suatu masalah yang baru saja muncul, tetapi sudah sejak lama sekali ada yang selalu menjadi persoalan hampir di seluruh negara mengalaminya. Salah satunya di Indonesia. Kenakalan remaja merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, dan hukum di dalam kehidupan.
lakukan. Perilaku ini akan merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Orang tua sangat berpengaruh atas kondisi akhlak mulia dan mengedepankan akhlak yang punya etika pergaulan yang islami. Oleh sebab itu, orang tua di sini sangat dibutuhkan dalam pengawasan anak tersebut. Anak merupakan produk langsung dari orang tua dan bukan produk langsung dari pendidikan atau sekolah. Tanggung jawab untuk membesarkan anak ada pada orang tuanya. Peran orang tua sangatlah urgen dalam segala untuk menjaga pergaulan di era ini. Orang tua juga bisa memberikan penegasan kepada anak bahwa agama boleh bergaul, tetapi ada batasannya. Selain itu, pastinya orang tua mengajarkan anak untuk selalu beribadah dan memohon perlindungan kepada Tuhan agar diingatkan dari pergaulan di era ini. Ya. Baik, terima kasih. Kita juga bisa simpulkan bahwa orang tua adalah peran penting atau orang paling berpengaruh pada anak sejak kecil atau anak sejak dini. Di sini, orang tua juga harus melakukan pengawasan terhadap perilaku anak. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pendapat dari Pak Ustadz dari keagamaan menurut syariat Islam. Bagaimana sih Pak pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas kondisi saat ini sungguh sangat memprihatinkan, sebab anak-anak yang masih belia, balita dan produktif yang seharusnya masih bersungguh-sungguh menentukan arah hidupnya, ternyata terperosok dalam pergaulan bebas dan penggunaan obat terlarang. Kondisi ini diperparah dengan tayangan televisi yang menampilkan dengan telanjang secara vulgar atau penerbitan majalah murah-murahan. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur etika pergaulan dengan norma-norma yang sangat indah. Jika diamalkan akan tercipta kehidupan yang terhormat dan bermartabat. Allah Azza wa Jalla menjaga manusia dengan syariat Islam yang membatasi pergaulan antara laki-laki dan perempuan dengan ketat. Tidak boleh bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Rasulullah SAW melarang wanita sering keluar rumah kecuali untuk urusan mendesak dan sangat penting, walaupun untuk sholat. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, jika istri-istri kalian minta izin kepada kalian pada waktu malam ke masjid untuk ibadah, maka izinkanlah bagi mereka. Seorang istri tidak boleh pergi tanpa mendapatkan ridho suami meskipun untuk memenuhi keluarganya, karena mematuhi suami punya wajib. Hadis di atas juga mengandung makna jika wanita ingin sholat berjamaah di masjid harus minta izin kepada suami. Terima kasih Pak. Jadi pergaulan bebas seperti seks mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan ini tercela akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi. Kita akan lanjutkan mendengarkan pendapat dari Mbak psikolog. Apa sih Mbak pendapat Mbak tentang pergaulan bebas yang ada di Indonesia? Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pergaulan bebas adalah tindakan individu atau kelompok yang tidak dibatasi dan tidak terkontrol dengan hukum dan norma yang berlaku. Pergaulan bebas ini memiliki dampak negatif yang bisa saja menghancurkan masa depan anak remaja. Mereka yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan sulit mengendalikan diri. Orang tua tentunya memiliki peran penting untuk mendidik anak-anaknya dengan baik, memberinya ilmu pengetahuan yang cukup tentang dunia luar dan diri anak. Dengan adanya ilmu pengetahuan, itu akan menjadi benteng agar anak remaja tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Terima kasih atas informasi. Semoga informasinya ini bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mbak Melvin, menurut Mbak, apa saja sih faktor-faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas pada remaja? Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pergaulan bebas disebabkan karena pertama, rendahnya kontrol diri. Kedua, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas. Ketiga, nilai-nilai keagamaan cenderung kurang. Keempat, gaya hidup yang kurang baik. Kelima, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Keenam, keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Ketujuh, minimnya perhatian orang tua. Kedelapan, pengaruh teman sebaya. Dan kesembilan, pengaruh internet. Mungkin
Baik, jadi dari pernyataan Ibu Melvin terkait mengenai faktor-faktor penyebab pergaulan bebas pada remaja, menurut Mbak Nurul sebagai psikolog, kenapa faktor keluarga bisa menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya pergaulan bebas? Silakan Mbak. Baik, jadi pertanyaannya, kenapa sih faktor keluarga bisa memicu terjadinya pergaulan bebas? Itu dikarenakan lingkungan keluarga adalah salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat. Minimnya tingkat pendidikan keluarga membuat remaja mudah terpengaruh pergaulan bebas. Juga kondisi rumah yang tidak ideal membuat remaja mencari kesenangan di luar rumah. Oleh karena itu, remaja dari keluarga yang tidak harmonis rentan terjerumus pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan remaja masih labil serta memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Terima kasih Mbak atas semua penjelasan dan gagasan-gagasannya. Kemudian, pertanyaan untuk Ibu Riris sebagai orang tua sekaligus berprofesi sebagai ibu. Ibu, bagaimana jika dalam pergaulan tidak ada etikanya sama sekali? Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seseorang yang kurang mempunyai etika dalam berinteraksi dengan sesama manusia dapat menjadi salah satu faktor seseorang kurang diterima oleh masyarakat sekitar. Misalnya tidak sopan, tidak menghargai orang lain, kurang tata krama, perkataan sering menyakiti orang lain, dan sering berkata kasar kepada setiap orang itu. Merupakan contoh bahwa dalam pergaulan tidak ada etika. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke Pak Ustadz. Menurut Bapak, apakah pergaulan bebas bisa mempengaruhi karakter dan gaya hidup pada remaja? Silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pergaulan bebas bisa mempengaruhi tingkah laku remaja terhadap kepribadian remaja. Lingkungan pergaulan merupakan salah satu contoh faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dari seorang remaja. Karena teman-teman yang ada di dalam suatu lingkungan pergaulan merupakan orang-orang yang paling sering berinteraksi dengan remaja. Ya. Terima kasih Pak. Ada juga pertanyaan untuk psikolog kita. Apa sih Mbak dampak pergaulan bagi kesehatan mental atau psikis pada remaja? Silakan Mbak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dampak secara psikologis terhadap remaja yaitu yang pertama depresi, mempengaruhi perkembangan karakter. Remaja mudah marah dan agresif, merasa menyesal dan bersalah. Kehamilan usia muda, kondisi ini sangat memprihatinkan di masyarakat khususnya para orang tua dan guru. Sekian. Terima kasih Mbak. Baik, ada juga beberapa hal yang mau saya tanyakan. Tidak apa kan Pak Bu? Baik, Ibu Riris. Apa dampak pergaulan bebas yang Ibu rasakan jika anak Ibu terjerumus pada pergaulan bebas? Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Perasaan saya sebagai orang tua ketika mempunyai anak yang masuk ke dalam pergaulan bebas sangatlah mengecewakan. Merasa gagal menjadi orang tua dalam mendidik anak. Terima kasih Ibu. Bisa kita simpulkan bahwa dampak dari pergaulan bebas pada remaja yang dirasakan orang tua sangatlah mengecewakan. Lanjut, pertanyaan selanjutnya masih kepada Bu Riris. Apa sih Bu upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah pergaulan bebas pada remaja? Upaya yang saya lakukan sebagai orang tua lebih memperhatikan komunikasi yang baik dengan anak, mengenali lingkungan, dan memberi arahan dalam pergaulan anak. Baik, kita sambung diskusi selanjutnya bersama Kak Jerry selaku mahasiswa yang tidak bisa hadir dikarenakan ada keperluan. Jadi, kita mendengarkan penjelasan secara online dari panelis kita. Baik Kak Jerry, bagaimana pendapat Anda tentang pergaulan bebas yang ada di Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini Jerry sebagai mahasiswa akan menjelaskan tentang pertanyaan Anda. Di sini mahasiswa memiliki peran penting dalam orang berbangsa.
Mahasiswa adalah agen perubahan yang hadir di tengah-tengah masyarakat secara tidak langsung. Mahasiswa bisa menjadi benteng pertahanan dalam pergaulan bebas. Oleh sebab itu, mahasiswa harus peka terhadap yang terjadi di lingkungan sekitar dan perkembangan yang terjadi mengenai pergaulan bebas. Mahasiswa harus dapat melawan atau mendorong remaja yang sudah tindak lanjut dalam pergaulan bebas. Mahasiswa bisa mengadakan pendidikan di setiap lingkungan dan juga bisa mengajak mereka untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mungkin dengan mereka mengikuti arahan mahasiswa, bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dicukupkan segitu dari saya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, untuk Kak Jerry, sebagai mahasiswa, apa penyebab pergaulan bebas pada remaja itu? Mohon untuk penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih. Jadi memicunya terjadi tindakan kriminalitas. Pergaulan bebas dapat menyebabkan masalah dalam hubungan seperti cemburu, kecurigaan, dan konflik. Seorang yang terlibat dalam pergaulan bebas mungkin kurang mampu untuk membangun dan menjaga hubungan yang stabil dan sehat. Baik, jadi dapat kita simpulkan dari narasumber-narasumber kita bahwa pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang dan merugikan diri sendiri maupun masyarakat di sekitar. Kita juga mendapatkan cara atau upaya untuk mengatasi pergaulan bebas, seperti sebagai orang tua harus lebih memperhatikan komunikasi yang baik dengan anak, mengenali lingkungan dan beri arahan dalam pergaulan anak. Baik, dicukupkan sekian dari acara diskusi panel kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran narasumber kita. Terima kasih Mbak, Bu, Pak. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari